Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nislimida dan teman-teman saya yang namanya sudah tertera di slide. Kami merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis semester 3. Kami di sini ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya tentang hukum perbankan. Saya sebagai moderator akan menjelaskan apa itu perbankan. Mari kita simak sama-sama ya teman-teman. Dari materi kami tentang hukum perbankan, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu perbankan. Menurut Abdurrahman, perbankan atau banking pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pada dasarnya, usaha perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya, apakah perorangan ataupun badan hukum. Untuk menghindari terjadinya hal yang dapat merugikan bank dan nasabah, bank mengeluarkan ketentuan yang menyangkut tentang masalah perbankan. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan, yang ruang lingkupnya meliputi asas-asas para pelaku yang di bidang perbankan, kaidah-kaidah perbankan yang mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai bisnisnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum formil dan yang kedua sumber hukum material. Yang pertama sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tertulis meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis meliputi yang pertama jurisprudensi yang merupakan keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama. Yang kedua, konvensi atau kebiasaan merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Yang keempat, perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam kegiatan perbankan. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukannya perjanjian, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, jelaslah bahwa bank mempunyai fungsi sebagai financial intermediary dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Hukum perbankan yang ada di Indonesia bersifat imperatif atau memaksa.
Artinya, bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut adalah fungsi perbankan. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 2 didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jelaslah bahwa dalam fungsi sebagai finansial intermediari dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, fungsi Perbankan Nasional Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah, penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan meminjam atau investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu jenis dan usaha perbankan. Jenis bank menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat. Selain itu juga terdapat bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank penciptaan uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank sentral atau Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dan campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berikutnya mengenai tinjauan perjanjian. Perjanjian dalam undang-undang disebut persetujuan. Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur perbuatan dalam skema peristiwa hukum adalah perbuatan atau tindakan manusia, baik yang meliputi tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain. Tindakan hukum adalah tindakan yang bisa timbul karena perbuatan orang dan sebagai akibat timbul dari suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Sedangkan tindakan manusia yang lain adalah terikatnya seseorang yang atas dan bukan merupakan suatu perjanjian karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain. Setiap perjanjian yang dibuat akan berakibat hukum bagi para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang telah diuraikan di atas, di mana yang tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Dan bila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian akan batal bila diminta oleh salah satu pihak. Tidak semua perjanjian yang dibuat pihak-pihak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terkadang terjadi cacat kehendak dalam penyesuaian kehendak dalam perjanjian, karena salah satu pihak tidak mengemukakan kehendaknya secara murni. Biasanya cacat kehendak ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya kehilafan. Dalam KUH Perdata, tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kehilafan, tetapi membatasi kehilafan yang merusak kesepakatan adalah kehilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kehilafan mengenai diri seseorang.
Yang kedua, karena adanya paksaan. Yang dimaksud dengan paksaan di sini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan fisik. Paksaan fisik tidak menimbulkan kesepakatan dari orang yang dipaksa. Karenanya, perjanjian itu adalah batal, bukan dapat dimintakan pembatalan. Yang ketiga, karena adanya penipuan. Penipuan merupakan salah satu alasan yang merusak kesepakatan. Penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat. Dan yang terakhir, penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat karena tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya. Selanjutnya mengenai macam-macam perjanjian. Terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Berikutnya mengenai unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian terdiri dari yang pertama unsur esensilia. Unsur esensilia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian. Karena tanpa adanya unsur esensilia, maka tidak ada perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Yang kedua, unsur naturalia. Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Yang ketiga, unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2% per bulan keterlambatan. Dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui keadilan. Lalu selanjutnya mengenai asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain, yang pertama asas tidak boleh main hakim sendiri. Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka, berbeda dengan hukum benda yang dikatakan mempunyai sistem tertutup. Sistem tertutup pada hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu dan bersifat memaksa. Sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan. Yang ketiga, asas konsensualisme. Asas ini berasal dari bahasa Latin konsensus yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Lalu mengenai berakhirnya suatu perjanjian atau hapusnya perjanjian, itu karena pembayaran. Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini
berbeda dari istilah pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena yang dimaksud dengan pembayaran di sini adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, maka pihak itu dikatakan melakukan wan prestasi. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Adapun hukuman atau akibat-akibat wan prestasi, yaitu yang pertama, membayar kerugian atau dinamakan ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko. Dan yang keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Baik, berikutnya pengertian kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin credere atau lihat pula credo dan creditum, yang kesemuanya berarti kepercayaan atau dalam bahasa Inggris faith dan trust. Bila kata percaya tersebut dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, di dalam perjanjian kredit bank membutuhkan jaminan dari nasabah debitur jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat membayar utangnya tersebut. Jaminan dalam perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus sebab kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding nasabahnya. Menurut C.H. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul Sekitar Klausula Perjanjian Kredit Bank, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti. Yang ketiga, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Prinsip-prinsip kredit. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang diubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan The 5C of Credit Analysis. Di antaranya, yang pertama, penilaian watak atau karakter. Yang kedua, penilaian kemampuan atau capacity. Yang ketiga, penilaian modal atau kapital. Yang keempat, penilaian agunan atau kolateral. Yang kelima, penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur atau condition of economy. Selain memperhatikan hal-hal pada slide sebelumnya, bank harus pula mengetahui hal-hal sebagai berikut. A. Party. Party atau para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Yang kedua, purpose atau tujuan. Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Yang ketiga, payment atau pembayaran. Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. D. Profitability atau perolehan laba. Untuk perolehan laba oleh debitur,
Tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kredit harus berpartisipasi apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya. Protection atau perlindungan. Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi milik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula. Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit pada slide yang dijelaskan sebelumnya, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R, yaitu returns atau hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Yang kedua, repayment atau pembayaran kembali. Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan skedul pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu? Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Yang C, risk bear ability atau kemampuan menanggung risiko. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya, dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Yang berikut macam-macam kredit. Penggolongan jenis kredit menurut sistem bank diantaranya A. Kredit konsumer, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok. B. Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha. Jenis kredit ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Penggolongan jenis kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu A. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. C. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dalam pemberian kredit oleh bank sebagai kreditur kepada debitur, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini pada prakteknya dilakukan oleh account officer sebagai wakil bank. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. A. Aspek yuridis. Pada aspek ini yang dilakukan adalah pemeriksaan tentang masalah hukum, baik yang menyangkut subjek maupun objek pembiayaan. B. Aspek pemasaran. Berhasil tidaknya usaha calon debitur tergantung pada bagian pemasaran dari usahanya mampu memasarkan produknya. C. Aspek teknis atau produksi. Dalam aspek ini yang ditonjolkan adalah penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur. D. Aspek keuangan. Penilaian layak atau tidaknya proposal kredit adalah berdasarkan analisa keuangan. E. Aspek jaminan. Pemeriksaan pada tahap ini diberatkan pada jenis jaminan, pemilik jaminan, status pemilikan jaminan, lokasi barang jaminan, dan cara pengikatan jaminan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata konsumer dari Inggris Amerika atau konsumen dari Belanda. Pengertian dari konsumer atau konsumen itu tergantung dalam posisi di mana ia berada. Secara harafiah, arti kata konsumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termaksud konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris Indonesia memberi arti kata konsumer sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen dapat diartikan secara luas, maka dari itu AZ Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni yang pertama,
konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Kedua, konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan. Ketiga, konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Berikutnya, pengertian perlindungan konsumen. Istilah perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk itu, unsur-unsur definisi konsumen: yang pertama, setiap orang; kedua, pemakai; ketiga, barang dan atau jasa; yang keempat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain; yang kelima, barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok mengharapkan teman-teman dapat mengerti dari hasil presentasi yang kami jelaskan tentang apa itu hukum perbankan, dan kiranya teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru tentang hukum perbankan. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.